Halo Sobat Gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Kali ini Mimin akan bahas film yang berjudul Blind War 2022. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang buta. Sang ayah berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang diculik dan membantai semua orang yang menculik anaknya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Film diawali dengan memperlihatkan sedang berlangsungnya sidang di pengadilan untuk tersangka McQueen, yaitu seorang penjahat internasional. Dan terlihat di luar pengadilan para polisi sedang berjaga-jaga untuk antisipasi adanya penyerangan dari anak buah McQueen. Saat hakim menyatakan bahwa McQueen bersalah. Kemudian seorang wanita bernama Sena, ia berkata kepada hakim bahwa McQueen tidak bersalah. Dan tiba-tiba, sebuah bom meledak dari atas plafon. Ternyata di sana sudah ada anak buah McQueen yang dipimpin oleh Ledo. Mereka mengambil senjata yang ada di dalam tas. Mereka pun langsung menembaki orang-orang yang ada di sana. Seorang polisi yang bernama Donggu mendengar suara tembakan dari dalam, namun polisi Yun berkata itu hanya suara balon yang dipecahkan badut. Merasa ada yang tidak beres, Donggu masuk ke dalam untuk memeriksa. Kemudian, di dalam, McQueen meminta agar Sena dan Ledo untuk segera melepaskannya. Namun karena mereka sangat benci dan dendam kepada McQueen, akhirnya mereka pun melemparkan granat ke arah McQueen. Kemudian, Ledo pun menembaki tim polisi yang dipimpin oleh Donggu. Donggu pun menyelamatkan Yun yang terkena tembakan. Sementara itu di luar, ada sebuah mobil paket yang ternyata itu juga merupakan anak buah McQueen. Mereka langsung menembaki para polisi yang ada di sana. Kemudian anaknya McQueen yaitu Sakun, ia sedang menunggu ayahnya. Mereka memberitahu bahwa ayahnya mati dibunuh oleh Sena dan Ledo. Dan tiba-tiba mobil mereka pun meledak. Kemudian Sakun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Donggu yang berada di dalam ia bertemu dengan Sena. Sena berpura-pura menjadi korban. Ia pun menusuk Donggu dengan pisau. Donggu pun langsung menghajar Sena. Namun Sena berhasil kabur. Donggu pun beraksi untuk memberantas penjahat itu. Kemudian datang Ledo membawa Yun yang terluka, ia pun langsung mematahkan kakinya Yun. Donggu pun datang, melihat Yun yang disandra oleh mereka. Sehingga ia pun melepaskan semua senjatanya. Namun Donggu tidak kehabisan akal, ia membawa sebuah granat di bajunya. Ledo pun menyuruh Sena untuk menembak. Namun Donggu langsung meledakkan granat itu di depan matanya. Sehingga membuat Ledo terbunuh dan mata Donggu pun terluka parah. Sena pun akhirnya diamankan. Kemudian Sena berkata bahwa ia akan kembali untuk balas dendam. Singkat cerita, Dong pun ia sudah di rumah sakit. Ia mengalami kebutaan karena kejadian itu. Kepala polisi memberikan sanksi kepada Donggu karena ia melakukan tindakan sendiri tanpa menunggu perintahnya, sehingga membuat banyak anggota polisi yang terbunuh. Kepala pun memintanya untuk datang besok di acara pemakaman para teman-temannya. Keesokan harinya ia pun mendatangi pemakaman itu. Karena tuntutan masyarakat, ia pun dicabut dari anggota kepolisian. Shin pun beralih di rumahnya. Donggu yang saat ini sudah buta. Awalnya Dong ingin minum tetapi ia tak sengaja memecahkan gelas yang ia pegang. Kemudian ia pun mendengarkan berita. Mendengarkan berita itu ia sangat merasa tertekan. Ia pun menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya. Tanpa ia sadari ia turun ke jalan dan membuat lalu lintas jadi macet. Karena ia terganggu dengan suara klakson mobil. Ia pun menghancurkan kaca mobil itu. Sehingga ia pun harus diamankan ke rumah sakit yang mengalami infusi. Mudah marah dan kehilangan kesadaran. Pemilik mobil itu meminta ganti rugi atas kerusakan yang ia buat, sambil memarahinya. Kemudian datang anaknya Donggu yang bernama Yati, ia mendorong orang yang memarahi ayahnya. Yun pun meminta Yati membawa ayahnya pulang, dan Yun yang akan membayar ganti ruginya. Saat tiba di rumah, Yati melihat rumahnya yang sudah berantakan. Donggu pun langsung pergi ke kamarnya sambil membawa miras. Saat ia tertidur, Yati pun mengobati luka di tangan ayahnya.
Saat ia sedang tidur, ia mendengar suara seperti radio yang membuatnya ia teringat kembali tragedi saat itu. Ia pun terbangun dan mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah Yun. Ia berbicara kepada Yun. Ia berkata kepada Yun, apakah kamu curigaiku? Kenapa memata-mataiku dengan alat itu? Yang sebenarnya Yun hanya ingin menjaga Donggu dan Yati. Donggu pun menghancurkan mesin itu. Sementara Yun yang terus berusaha untuk meyakinkan Donggu. Ia hanya ingin menjaganya, karena Donggu telah menyelamatkan hidupnya. Namun Donggu berkata bahwa ia bisa menjaganya sendiri. Bagaimana bisa menjaga Yati sedangkan sekarang kamu buta? Ia pun menyerang Yun. Saat sedang berkelahi, ia mendengar suara biola yang dimainkan Yati. Suara biola itu membuat Donggu menjadi tenang. Keesokan harinya, ia melakukan sebuah latihan di gedung pelatihan. Saat Yati tak sengaja menjatuhkan bola dari tasnya. Seketika ia langsung menangkap bola itu. Ia sangat peka terhadap bunyi. Kemudian ia pun terus melatih kemampuannya itu. Di suatu waktu Yun datang untuk menemui Donggu dan Yati. Donggu meminta Yun untuk menjaga rumahnya, karena ia akan pergi ke Manula membawa Yati ikut kompetisi simfoni. Mereka pun akhirnya sampai di Manula. Sementara itu Yun di kantornya, ia menemukan fakta tentang wanita saat itu dan ternyata ia warga Manula. Terlihat di sana Sena dilempari oleh tahanan lain. Ia berniat balas dendam atas kejahatan yang keluarga McQueen lakukan kepadanya dan atas kematian suaminya. Kemudian pengacara Sakun menawarkan ia untuk pindah penjara, namun ia menolaknya karena ia benci dengan keluarga McQueen. Sementara itu, Donggu menemani Yati yang bersiap-siap untuk tampil. Kemudian Donggu pun pergi ke tempat duduk yang sudah disiapkan. Sementara itu Yati kehilangan partiturnya. Ia digantikan oleh orang lain, sehingga ia tidak bisa tampil. Saat pertunjukan mulai Donggu menunggu Yati untuk bermain, tetapi ia tak mendengar suaranya. Saat Yati sedang di backstage, ia diculik oleh orang yang tak dikenal. Kemudian Yun pun menelpon Donggu untuk memberitahu tentang Sena. Donggu pun menanyakan tentang Yati kepada teman-temannya, namun tak ada jawaban. Ia pun menerima telepon, ternyata itu adalah suara Yati yang minta tolong. Donggu segera masuk lift, ia berusaha untuk mengejarnya, tetapi ia malah ditabrak oleh penculik itu. Kemudian ia pun menelpon polisi dan memberitahu bahwa anaknya diculik. Malam harinya, ia pergi ke TKP bersama polisi. Di sana ada mayat seorang wanita namun wajahnya sudah rusak. Dan Donggu berkata bahwa ini bukan anaknya. Karena anaknya belajar biola selama 10 tahun pasti tangannya kapalan. Tapi mayat itu tidak kapalan. Polisi itu berkata, semua barang bukti yang ada di sini sama seperti apa yang kamu katakan. Bagaimana mungkin ini bukan putrimu? Donggu sangat yakin bahwa itu bukan putrinya. Karena kesal ia pun menghajar polisi itu. Sementara itu di dalam penjara kantin, saat Sena sedang makan, ada orang yang mencoba ingin membunuhnya. Sena pun menghajar orang itu. Atas kejadian itu, ia pun dipindahkan ke penjara lain. Saat di perjalanan, mereka ditembaki oleh anak buahnya Sakun yang ingin membunuh Sena. Namun akhirnya Sena berhasil selamat dan kabur. Sin pun beralih di mana. Terlihat Sakun yang sangat marah dan memukuli anak buahnya karena gagal membunuh Sena. Sementara itu Donggu pun dibebaskan dan akan diantar pulang. Saat di dalam mobil ia menghajar polisi itu. Kemudian datang seorang polisi wanita. Donggu memintanya untuk menyetir mobil dan bawa ia pergi ke tempat aman. Karena ia tidak bisa lihat, Donggu tidak tahu sebenarnya polisi itu adalah Sena. Kemudian di tempat Sakun, para gadis hasil penculikan mereka disiram dengan air. Terlihat mereka sangat ketakutan. Kemudian Sakun memilih Yati untuk ia jual di pelelangan. Sementara itu Donggu pun sampai di bawah jembatan, ia menggeledah Sena dan menghancurkan ponselnya. Kemudian Sena berkata bahwa negaranya ini terdapat pusat perdagangan wanita. Mereka mengganti wanita yang hilang dengan mayat wanita wajah rusak.
agar polisi sulit untuk mengidentifikasinya. Sena yang dendam kepada keluarga Sakun, ia kemudian bekerja sama dengan Donggu. Ia memanfaatkan Donggu sebagai alat pembunuhnya. Mereka berdua pun menyusun rencana. Malam harinya Donggu pun pura-pura menjual Sena kepada orang yang ada di situ. Donggu meminta mereka untuk menunjukkan jalannya. Mereka pun dibawa ke sebuah tempat milik Raja Naga. Terdapat seorang nenek tua di sana. Tempat itu merupakan tempat penampungan hasil penjualan wanita yang berkedok tempat ramal. Ia menanyakan tentang anaknya yang hilang. Namun si nenek itu malah memberikan Donggu uang dan menyuruhnya segera pergi. Kemudian, Sena pun dibawa ke sebuah ruangan rahasia. Sang nenek kemudian mengambil sebuah tembakan untuk membunuh Donggu. Namun Donggu dengan sigap. Ia dapat menghindar dan menghajar nenek itu. Kemudian ia memasuki sebuah ruangan rahasia. Saat ia berjalan, Donggu pun dipukul hingga pingsan. Saat ia terbangun, Sena dan Donggu pun diikat oleh rantai yang saling terhubung. Kemudian datang seorang wanita yang disebut sebagai Raja Naga. Donggu pun terkata di mana putrinya. Donggu pun memberontak karena rai mereka saling terhubung. Apabila Donggu berjalan ke belakang, maka otomatis Sena akan masuk ke dalam air. Jika ia berjalan ke depan, Sena akan selamat. Namun ia akan tercekik oleh rantai itu. Saat Raja Naga akan menembak Donggu, ia berhasil menghindar dan ia pun menyerang Raja Naga. Melihat hal itu, para anak buahnya pun datang dan memukuli Donggu. Di tempat lain, terlihat ia sedang melelang Yeti secara virtual. Namun saat pelelangan mencapai 4,8 juta dolar, Sakun berkata untuk hentikan lelangnya, karena Sakun mulai tertarik dengannya. Yeti pun langsung menyerang Sakun. Hal itu membuat ia marah. Dan pada akhirnya ia pun berniat untuk menjual kembali Yeti, namun dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian, Raja Naga menelpon Sakun untuk memberitahunya bahwa ia berhasil menangkap Sena. Donggu pun berusaha untuk bangkit dan menghajar mereka semua. Sakun menyuruh Raja Naga untuk membunuh Sena. Donggu masih berusaha untuk melawan mereka dan pada akhirnya Donggu pun berhasil menyelamatkan Sena. Betapa terkejutnya Raja Naga ketika ia kembali ke sana, ternyata semua anak buahnya sudah dibuat tak berdaya oleh orang buta. Sena kemudian langsung menghajar Raja Naga. Pada akhirnya ia dapat dikalahkan oleh Sena. Kemudian sambil memegang serpihan kaca, Donggu bertanya kepada Raja Naga, "Di mana Yeti anaknya?" Ia berkata bahwa setiap hari banyak anak yang dikirim kepadanya. "Aku tidak tahu yang mana putrimu." Semua wanita yang dikirim Sakun hanya Jinggang yang tahu. Kemudian tiba-tiba terdengar suara polisi yang datang ke tempat mereka. Sena yang begitu dendam dengan Raja Naga, ia pun mendorong Raja Naga dan terkena serpihan kaca dan membuatnya mati. Ia memanfaatkan Donggu sebagai alat untuk membunuh musuh-musuhnya, mereka pun melarikan diri. Polisi pun masuk dan menggeledah tempat itu. Secara tidak sengaja ia memecahkan sebuah patung. Dan ia menemukan narkoba yang terpat di dalam sebuah patung. Itu membuat dia sangat senang, karena berkat temuan ini, pasti ia akan naik jabatannya. Kemudian Sena membawa Donggu ke sebuah apartemen. Ia mencium bau bangkai di kamar itu. Namun Sena membantahnya. Kemudian Sena berusaha untuk membunuh Donggu tapi gagal. Kemudian Donggu ingin meminjam ponsel yang Sena untuk menghubungi Yun. Namun HP-nya kan dirusak oleh Donggu. Kemudian Sena berkata bahwa di sana ada radio jika mau menghubungi polisi. Ia pun berusaha untuk membuat gelombang radio untuk menghubungi Yun. Di tempat lain, Jinggang pun bertemu dengan Sakun. Jinggang memberitahu bahwa raja telah dibunuh oleh Sena. Sakun kemudian meminta Jinggang untuk melindunginya karena Sena pasti sekali mengincarku. Saat Donggu menghubungi Yun untuk meminta bantuan, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Sena pun kemudian melihatnya. Ternyata itu adalah polisi Manula yang gila jabatan. Saat polisi mencoba untuk masuk, Sena menancapkan pisau di pintu sampai tembus ke tangannya. Ternyata ada anak buahnya Sakun. Mereka pun mematikan lampu saat mereka masuk ke dalam. Mereka pun keluar, namun sialnya mereka bertemu dengan Jinggang bersama anak buahnya. Mereka pun langsung menembaki Sena dan Donggu. Sena mengajak Donggu untuk pergi, namun karena ia ingin tahu di mana anaknya, ia pun menghajar Jinggang.
Sementara itu, Sena pun menghajar anak buahnya Jinggang. Di sisi lain, Donggu yang berusaha untuk mengalahkan Jinggang. Pada akhirnya, Donggu pun dapat mengalahkan Jinggang. Mereka pun membawa Jinggang ke tempat penyimpanan wanita milik Sakun. Sena pun membuka kunci dan membebaskan wanita yang ada di sana. Kemudian, Donggu pun menginterogasi Jinggang dan bertanya di mana putrinya. Namun ia tidak menjawab dan Donggu pun menghajar Jinggang. Sementara itu, Yun mendatangi kantor polisi Manula. Terlihat di sana ada polisi yang terluka. Yun menanyakan soal Donggu. Di sisi lain, Donggu yang sedang memukuli Jinggang karena ia tidak memberitahu anaknya di mana. Kemudian Sena memberikan sebuah pisau. Ia menyuruh Donggu untuk membunuh Jinggang. Namun ia menolak untuk membunuh lagi. Kemudian ia mencurigai bahwa kau ini sebenarnya siapa. Kemudian akhirnya Donggu pun sadar ternyata itu adalah Sena. Sena memanfaatkan Donggu sebagai alat pembunuhnya. Kemudian Yun pun datang untuk menyelamatkan Donggu. Sena mengambil pisau yang ada di tangan Donggu. Ia langsung membunuh Jinggang. Sena berkata kepada Donggu, ia akan membantunya untuk menemukan putrinya dengan satu syarat, ia harus membunuh Yun. Kemudian Donggu pun menyerang Yun. Donggu berkata, sebelum menemukan Sakun, bantu aku siapkan senjata, mereka pun pergi. Kemudian para polisi pun datang ke TKP dan ternyata Donggu tidak benar-benar membunuh Yun. Itu hanya akting agar Yun bisa selamat. Saat mereka sedang menunggu di dalam mobil, Donggu berkata, kenapa kau tidak langsung membunuhku? Sena berkata, itu akan kulakukan setelah anakmu selamat. Dan ia akan jadi yatim piatu. Kemudian datanglah mobil, ternyata itu adalah Paman Harlin. Ia merupakan penjual senjata. Mereka pun berbincang. Sena berkata bahwa ia akan membeli semua senjata ini. Mendengar hal itu, Harlin pun sangat senang. Namun dengan liciknya, Sena malah membunuh Harlin. Mereka pun kemudian pergi ke tempat Sakun. Sementara itu, Sakun sedang mengadakan lelang. Ia menghampiri Yati sambil menggodanya, dan Yati berkata bahwa ayahnya akan menyelamatkannya. Kemudian anak buahnya melaporkan bahwa ada mobil mencurigakan di luar. Ternyata itu adalah Donggu dan Sena. Mereka langsung membaki anak buah Sakun. Sakun pun langsung panik, mereka pun membawa Yati pergi bersamanya. Kemudian anak buahnya Sakun mencoba mencari keberadaan Donggu dan Sena. Donggu pun menghajar mereka. Begitu juga dengan Sena, ia pun menghajar anak buah Sakun. Perang hebat pun terjadi antara Donggu dan anak buah Sakun. Walaupun ia tidak bisa melihat, tapi ia dapat mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Sakun dan si pengacara itu mereka membawa Yati. Sakun yang sangat panik. Ia meminta pengacara untuk memanggil anggota yang lain. Namun ia menghiraukannya. Pengacara Zhao berkata sudah bertahun-tahun ia bekerja untuk keluargamu. Ini salahmu dan ayahmu yang telah menyinggung wanita gila itu. Aku hanya bekerja saja. Zhao pun pergi meninggalkan Sakun. Sakun yang sangat kesal saat ia akan memasang bom di tubuh Yati. Datang Sena yang langsung menembak Sakun hingga tewas. Akhirnya Sena pun dapat membunuh Sakun. Sena pun menghampiri Yati dan berkata bahwa ia akan menyelamatkannya. Namun ternyata ia menggantung Yati di atap dan apabila Sena melepaskan rantai itu, maka Yati akan mati. Dan inilah cara licik Sena. Kemudian ia berkata, apakah kau ingat bagaimana suamiku meninggal? Semua musuh Sena telah musnah, sekarang tinggal balas dendam atas kematian suaminya. Dan ia ingin membuat Donggu juga merasakan bagaimana kekecewaan saat kehilangan keluarga. Kemudian Sena meminta Donggu untuk menembaknya. Karena kalau dia menembaknya maka Yati akan mati. Kalau dia tidak menembaknya ia akan melepaskan rantainya dan Yati juga akan mati. Kemudian Yati pun menjatuhkan sebuah bola dengan sigap Donggu pun langsung beraksi. Akhirnya ia dapat menembak Sena dan menyelamatkan Yati. Namun tidak sampai di situ saja. Ternyata bom sudah terpasang di tubuh Yati. Sena yang memasang bom itu. Ia menghubungkan bom itu dengan nadinya sendiri. Jika Sena mati maka bom itu akan meledak dan Yati akan mati. Tiba-tiba Donggu merasa tertekan dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saat Donggu akan membunuh Sena, datang Yun, ia berkata selamatkan Yati dulu. Kemudian Donggu meminta Yun untuk mengambil alat pengendali bom.
Sambil diberitahu oleh Yati, Donggu pun sangat takut dan gugup, adegan yang paling menegangkan. Setelah ketegangan terjadi, pada akhirnya Donggu pun dapat mematikan bom itu dan menyelamatkan Yati. Namun Donggu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Film diakhiri dengan memperlihatkan Donggu menjadi seorang tahanan. Ia sedang berkomunikasi dengan Yun dan Yati. Dan film pun selesai. Begitulah pengorbanan orang tua. Apapun akan mereka lakukan demi anaknya, maka berbaktilah kepada mereka dan sayangi mereka.